Pernah kebayang nggak sih, ada sekolah yang tujuan utamanya itu bukan cuma bikin murid jadi pinter, tapi juga jadi manusia yang punya empati dan siap banget hadapi tantangan zaman? Nah, di Indonesia ada loh sebuah gagasan pendidikan yang keren banget, yang mencoba melakukan persis hal itu. Nyatuin kecerdasan otak, kehangatan hati, sama kesiapan hadapi bencana dalam satu tarikan napas. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, yuk kita mundur dikit ke pertanyaan yang paling dasar. Sebenarnya, buat apa sih kita semua sekolah? Apa tujuan asli dari proses yang kita sebut pendidikan ini? Nah, kalau menurut filosofi yang mau kita bedah kali ini, jawabannya itu bukan sekedar ijazah atau nilai bagus. Tujuannya jauh lebih dalam, ngebentuk manusia seutuhnya. Manusia yang otaknya cerdas, tapi hatinya juga peka dan tangannya siap buat menolong. Ini nih yang langsung bawa kita ke gagasan intinya. Bahwa pendidikan yang sejati itu, ya jauh melampaui angka-angka di rapor. Ada sesuatu yang jauh lebih fundamental yang lagi coba dibangun di sini. Jadi poin krusialnya itu adalah keseimbangan. Di satu sisi, ya jelas pengetahuan akademis itu penting banget. Tapi di sisi lain, yang nggak kalah pentingnya adalah ngebangun karakter yang kuat dan kepekaan sosial. Inilah fondasi buat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan benar-benar manusiawi. Terus, gimana caranya menyeimbangkan antara otak dan hati ini dalam praktik sehari-hari di sekolah? Jawabannya ada di perpaduan dua pilar kurikulum yang dirancang buat kerja bareng, bukan malah saingan. Nah, disinilah letak keunikannya. Coba deh bayangin, kurikulum nasional itu ibarat otak dari sistem ini. Isinya adalah struktur, ilmu pengetahuan, kompetensi yang harus dicapai. Sementara itu, kurikulum berbasis cinta, nah ini jantungnya. Dia yang memompa ruh kemanusiaan, numbuhin empati, dan ngajarin soal kepedulian. Dua-duanya ini nggak bisa dipisahin. Soalnya, pengetahuan tanpa nurani itu bisa jadi sombong. Sementara, empati tanpa pengetahuan bisa jadi nggak berbahaya. Jadi, pas otak dan hati ini kerjasama, lahirlah individu yang nggak cuma pinter, tapi juga bijaksana. Tapi tunggu dulu. Model ini nggak berhenti sampai di situ. Ada satu lapisan lagi yang bikin model ini jadi relevan banget. Sebuah lapisan yang lahir dari kondisi geografis Indonesia yang sangat spesifik. Ini bukan lagi soal teori di kelas, tapi soal realitas yang ada di luar jendela kita. Ini pertanyaan yang penting banget loh. Di negara kita yang ada di cincin api Pasifik, di mana gempa, tsunami, letusan gunung berapi itu udah jadi bagian dari kehidupan, apa ngajarin mitigasi bencana itu cuma materi tambahan aja, atau jangan-jangan sebuah keharusan? Dan jawabannya tegas banget. Ini bukan sekedar pilihan, tapi sebuah kebutuhan yang paling mendasar. Sama mendasarnya kayak belajar baca dan tulis. Cara pandangnya jadi berubah total kan? Pendidikan bencana bukan lagi beban kurikulum, tapi hak asasi setiap murid. Hak untuk tahu gimana caranya nyelamatin diri sendiri, keluarga, dan pada akhirnya komunitas mereka. Ini soal pemberdayaan. Oke, jadi kita punya 3 elemen nih. Ilmu dari kurikulum nasional, empati dari kurikulum berbasis cinta, dan kebutuhan mendesak soal kesiapsiagaan bencana. Terus, gimana caranya ketiga hal ini dijalin jadi satu kesatuan yang utuh? Caranya cerdas banget. Mitigasi bencana itu nggak diajarin sebagai mata pelajaran baru yang terpisah. Justru, materi ini ditenun ke dalam pelajaran yang udah ada. Lewat pelajaran sains, siswa belajar kenapa gempa bisa terjadi. Lewat agama, mereka merenungkan kenapa kita harus peduli. Dan lewat kewarganegaraan, mereka belajar gimana kita harus bertindak bareng-bareng. Nah, benang merah spiritual yang ngikat semua ini adalah sebuah konsep yang disebut ekoteologi. Gampangnya gini, ini adalah keyakinan kalau menjaga alam itu adalah bagian yang nggak terpisahkan dari iman kita. Jadi, ngelindungin lingkungan itu bukan cuma gerakan sosial, tapi sebuah panggilan moral. Dan disinilah peran kurikulum berbasis cinta jadi kayak perekatnya. Kurikulum ini mastiin kalau pelajaran tentang lempeng tektonik itu nggak berhenti di fakta ilmiah aja, tapi lanjut ke dampak manusianya. Bencana dilihat bukan cuma sebagai angka dan data, tapi sebagai kisah manusia yang butuh uluran tangan dan empati dari kita semua. Kalau semua elemen ini berhasil dijalankan dengan baik, hasil akhirnya apa dong? Generasi kayak apa sih yang mau diciptakan sama sistem pendidikan yang terintegrasi dan humanis ini? Tujuannya adalah melahirkan generasi yang benar-benar tangguh. Bukan cuma tangguh ngadepin ujian sekolah ya, tapi tangguh ngadepin ujian kehidupan. Mereka itu cerdas secara akademis, tapi emosinya juga matang. Imannya kokoh, punya keterampilan praktis, dan yang paling penting, hatinya itu penuh belas kasih.
Tentu saja, semua ini nggak mungkin terwujud tanpa para guru. Mereka bukan lagi sekedar penyampai informasi, tapi jadi teladan hidup dari nilai-nilai ini. Cara seorang guru merespons, peduli, dan bertindak itu jadi pelajaran yang paling nempel di hati murid. Ngebuktiin kalau ilmu dan empati itu emang dua sisi dari mata uang yang sama. Pada akhirnya, model pendidikan ini nawarin lebih dari sekedar metode mengajar. Ia nawarin sebuah visi. Mungkin dengan menanamkan ilmu di akal, cinta di hati, dan keterampilan di tangan generasi muda kita nggak cuma lagi nyiptain lulusan yang lebih baik, tapi juga lagi meletakkan fondasi buat sebuah peradaban yang lebih aman dan penuh cinta. Sebuah pertanyaan besar untuk kita renungkan bersama.